sesuatu. Ini misalnya ya, ini ada tumbler gitu ya. Kalau kita lihat, ini mungkin kalau di bawah tadi tidak terlalu nampak. Tapi dengan saya mengangkat ini, maka ini akan justru semakin antara sabar dan marah. Kedua-duanya sama-sama menunjukkan emosi. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena di dalam kebaikan Tuhan, kami boleh kembali menjalani hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami rindu untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah kami semua, lembutkanlah hati kami untuk kami mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, antara sabar dan marah, kedua-duanya sama-sama menunjukkan emosi. Tetapi keduanya memberikan dampak yang berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif. Jika kita mengikuti keinginan kita untuk marah, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita tidak akan dapat berpikir dengan jernih dan berpikir dengan sehat. Ketika kita memilih untuk mengikuti emosi kita yang meledak-ledak, maka kita tidak akan sadar. Bisa saja kita mengeluarkan kata-kata yang destruktif atau merusak. Merusak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga merusak orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang mendengarkannya. Ketika emosi negatif itu
diluapkan, maka otomatis kita akan kehilangan kontrol, kita akan kehilangan kendali, dan pasti kita akan bersikap tidak sopan, kita akan bersikap tidak santun. Itulah ketika kita memilih untuk marah. Namun, ya, bagaimana dengan sabar? Sabar itu adalah suatu sikap dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, perbuatan, perilaku kita. Sabar itu berarti kemampuan untuk menahan emosi kita dan tetap bertahan dalam situasi yang sulit, bahkan mungkin tidak mengenakkan tanpa mengeluh. Itulah sabar. Tampaknya lebih mudah yang mana ini Kak Acel dan Kak Feby? Lebih mudah marah atau lebih mudah sabar? Sepertinya marah sih. Lebih mudah marah. Betul, marah. Sama. Kalau Kak Juan lebih mudah marah atau lebih mudah sabar? Sama Bu, lebih mudah marah. Lebih mudah marah daripada sabar. Ya, itulah kita manusia ya. Bersyukur Tuhan memberikan berbagai macam emosi di dalam diri kita. Itu adalah sesuatu yang wajar. Marah, namun jika marah itu terkendali untuk sesuatu yang baik, maka mungkin itu akan menjadi hal yang positif. Tetapi kemudian ketika marah itu mendominasi dan kemudian tidak terkontrol, tidak terkendali, maka itu akan seperti api yang besar yang membakar keadaan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar bagaimana penulis kitab Amsal itu mempertentangkan kedua hal ini, antara marah dengan sabar. Ini tantangan buat kita gitu ya, bagaimana kita belajar mengendalikan diri kita. Dan penulis Amsal itu menunjukkan dengan tegas apa keuntungannya kalau kita marah, apa kerugiannya kalau kita marah. Kayaknya nggak ada untungnya ya kalau marah ya. Lalu kemudian apa keuntungan kerugian ya ketika kita sabar. Nah, dengan hikmatnya Amsal menyampaikan kepada kita semua. Yang pertama, sikap lemah lembut itu adalah hikmat. Orang baru bisa dikatakan memahami dirinya, memahami tugasnya, memahami kepentingannya, kepentingan orang banyak, ya, maka dia akan dapat sabar, ya, belajar untuk sabar. Dan tahu itu ya, orang yang sabar itu adalah orang yang lemah lembut, adalah orang yang tahu bagaimana harus memaafkan orang lain dan bahkan juga mungkin memaafkan diri sendiri. Tahu bagaimana harus menangguhkan. Menangguhkan itu menahan gitu ya, menahan kemarahannya, bahkan meredam ketika perasaan itu sudah mulai meledak-ledak, meredam kemarahannya sehingga tidak terpancing dengan situasi. Nah, akhirnya apa ya? Kalau terpancing ya dia akan kehilangan jiwanya sendiri, begitu ya. Orang yang lemah lembut dan sabar benar-benar patut disebut sebagai orang yang cerdas. Lalu kemudian yang berikutnya di sini penulis Amsal mengatakan di poin yang kedua, hawa nafsu yang tidak terkendali itu ternyata sama saja dengan kita itu mengungkapkan kebodohan diri sendiri. Jadi sebenarnya sangat jelas sekali ya. Sebenarnya kalau kita tuh marah-marah, itu kita sedang menunjukkan kebodohan kita sendiri, begitu ya. Maka sebenarnya sudah sangat jelas sekali gitu loh. Kalau kita marah, kita meledak-ledak dalam emosi, sebenarnya kita itu sedang menunjukkan kebodohan diri kita sendiri gitu ya. Siapa yang cepat marah, hatinya
hatinya mudah tersulut gitu ya oleh hasutan dan terbakar gitu ya. Biasanya dia akan terlihat ya, dirinya akan semakin terlihat siapakah dia ya, siapakah mereka. Nah, maka dari itu orang yang mengungkapkan kebodohannya sendiri itu seperti orang yang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu. Ini misalnya ya, ini ada tumbler gitu ya. Kalau kita lihat ini mungkin kalau di bawah tadi tidak terlalu nampak, tapi dengan saya mengangkat ini, maka ini akan justru semakin kelihatan. Sama orang yang mau senang mengumbar kemarahannya, tidak mau mengendalikan dirinya, maka seperti seseorang yang sedang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu itu ya, sehingga orang itu justru dapat dengan jelas melihat siapakah dirinya. Nah, oleh karena itu, mana yang akan kita pilih? Sahabat Morning Grace, teman-teman semua, mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau memilih untuk menjadi orang yang sabar, atau kita mau memilih untuk menjadi orang yang pemarah? Bu, manusiawi dong kalau kita tuh marah gitu ya. Iya betul gitu ya. Tetapi di sini sebenarnya kita bisa kok minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menjaga dan mengendalikan hati, pikiran, dan bahkan bibir kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami. Seringkali ketika kami menghadapi permasalahan dengan sesama kami lebih memilih untuk marah daripada sabar. Betapa bersyukur kami diingatkan pagi hari ini. Ketika kami memilih untuk mengumbar emosi kami, mengumbar kemarahan kami, maka sebenarnya kami seperti seseorang yang sedang mengangkat tinggi-tinggi diri kami supaya orang lain dapat melihat dengan jelas siapakah kami. Hari ini kami mau belajar, esok dan seterusnya kami juga mau terus belajar supaya kami boleh menjadi orang yang sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu kudus tiada